Oke. Gimana Mas Faisal, sehat juga? Iya, alhamdulillah. Saya bingung juga nih. Jadi kita sama-sama bingung. Sama-sama bingung. Sama-sama bingung. Nanti kalau di surga nanti nggak bingungnya. Oh iya, di surga nggak bingung ya. Oke. Tapi sebelum itu sekarang mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Kobar yang kedua tahun. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Wah, ini Kobar 2 tahun sudah haji? Iya. Ngomong soal Kobar nih. Ya kan 2 kali ya teman-teman ya. Kobar 2 tahun sudah haji. Apa gimana Mas? Sudah digendong. Oh sudah digendong siapa Mas? Gendong kemitraan. Oke. Boleh deh ya, kali ini kita ngobrolnya agak nyantai aja. Ini temanya ngopi tapi kok nggak ada kopi ya di sini? Ya, karena ngopi di sini adalah ngobrol perubahan iklim. Oke, asik. Ngobrol perubahan iklim. Betul sekali. Iya, kali ini Sekar mungkin mau tanya satu pertanyaan yang cukup umum buat kedua narasumber hari ini. Sudut pandang nih dari Mas Faisal sebagai Gen Z, ikutnya Gen Z apa milenial? Saya gen di bawah Z apa? Ada lagi nggak? Saya gen alpha. Saya alpha. Sebagai Gen Z, dari sudut pandang Mas Faisal sendiri, perubahan iklim itu seperti apa? Dan juga mungkin dari Bapak Ribut selaku budayawan ya, menanggapi perubahan iklim ini seperti apa Pak? Monggo, bisa Mas Faisal terlebih dahulu. Ya, mungkin pertama kita ngomongin kebiasaan Gen Z ya. Gen Z itu mereka punya dunia sendiri. Mereka kadang gini, di WA itu mereka bikin status yang happy, tapi di dunia nyata itu ya cuek, jutek, nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi dia punya dunia sendiri di dunia maya gitu ya. Nah, mereka menyikapi perubahan iklim itu ya nggak yang kemudian langsung ada perubahan di sekitar kita, itu enggak. Jadi mereka nunggu di TikTok, ternyata kayak gini gitu ya. Nah, jadi kesadaran akan perubahan yang ada di sekitarnya itu mereka kurang begitu memahami gitu. Kurang begitu aware ya, nunggu tren TikTok dulu baru ngeh gitu kalau kata anak zaman sekarang. Kalau dari Pak Ribut sendiri bagaimana Pak? Kalau aku gini, perubahan iklim itu tanda-tanda bahwa kita gagal belajar pelajaran IPA. Wah, kenapa gitu Pak? Oh iya, di dalam pelajaran IPA itu kan kita diajari tentang biologi, fisika, kimia dan sebagainya toh. Tapi apa yang kita pelajari ternyata kita tidak belajar apa-apa. Ya kan? Betul. Kekayaan biota laut dan lain sebagainya, katakanlah misalkan kayak dalam hal biologi misalnya, kita hanya dikenalkan nama-nama, tetapi kita tidak pernah mengilhami atau mencoba mempelajari karakter dari setiap jenis binatang, spesies itu. Satu itu. Yang kedua, kita gagal ngaji. Gagal ngaji? Iya. Gimana tuh berarti kalau Loh, jadi ini Islam itu rahmatan lil alamin. Oh iya, rahmatan lil alamin. Faktanya, ayo, tanggung jawab kita sebagai orang muslim apa? Gitu loh. Nggak ada loh. Bahkan aku pernah aku cerita saya. Suatu malam saya ikut pengajian yang diisi oleh salah seorang kiai muda di Putung Kriono waktu itu. Saya pada waktu itu kan ngisi acara di sana, terus kemudian sore-sore itu pingin balik. Tapi begitu ketemu Pak Yai yang muda ini, asik iki, kayaknya asik iki, materinya kayaknya apik. Dan materinya emang keren. Apa coba? Ini bercerita tentang konsep Nur Muhammad. Kira ada pengajian sih deh. Aku juga nggak apa-apa Pak. Tapi gini, tapi bukan Nur Muhammadnya ya, tapi lebih pada bagaimana kemudian satu cerita tentang dibalik cerita tentang asal usul manusia, penciptaan Nabi Adam. Wah, keren banget. Di situ Pak Yai bercerita bahwa untuk menciptakan Nabi Adam, manusia pertama itu Tuhan memerintahkan 3 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikael, dan yang terakhir adalah Israfil. Nah, malaikat Adam diutus untuk mengambil malaikat Jibril dulu ya. Malaikat Jibril itu diutus untuk menjemput satu tanah gitu dari bumi, dan
bumi menolak. Kenapa? Ketika bumi bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, kamu diutus untuk Tuhan itu untuk apa? Saya ingin ngambil sedikit dari tanah untuk Tuhan itu ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia. Loh, manusia itu apa? Si bumi bertanya begitu. Nah, Jibril memberikan jawaban sebagaimana yang diberikan sebelumnya oleh Tuhan. Gitu. Jibril ngomong bahwa manusia itu kalau dia baik maka dia masuk surga, tapi kalau dia jahat maka dia akan masuk neraka. Lalu apa jawaban bumi? Oh, kalau gitu saya tidak akan rela memberikan sedikit pun dari tanahku untuk dijadikan manusia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa siksa neraka itu luar biasa. Terus gagal kalau balik laporan karo Gusti Allah, tapi angel loh Gusti. Angel. Terus oke, malaikat kedua diutuslah Mikael datanglah ke bumi, terus kemudian sama. Bumi wis krasa, kowe mesti pingin kaya wingi kaya Jibril loh. Kok ngerti? Aku wis tak tolak, wis ngomongan karo Gusti Allah, aku menolak untuk diambil tanahku. Wah, akhirnya balik lagi laporan karo Gusti Allah. Gagalnya ya. Dan yang ketiga adalah Israfil. Israfil diutus yang ketiga. Wes ngerti, kowe meh kaya wingi kae malaikat Jibril karo malaikat Mikael. Yo, lah terus piye keputusanmu? Aku tetap nolak. Aku ora peduli. Kowe arep nolak apa orang, aku ora peduli. Sing penting tugasku adalah sesuai dengan perintah Allah, ya maka saya harus ambil tanahmu dengan paksa. Wah, akhirnya diambil lah, terus kemudian disetor nih Gusti Allah kalau gitu, terus akhirnya dengan singkat cerita akhirnya diciptakanlah manusia. Nah dari materi itu pada saat perjalanan pulang bareng kita satu mobil waktu itu dengan Pak Yai. Aku mau tekon ini, yo Pak Yai, nek nganggo ceritane jenengan mau kuwi, iku ada kitabnya. Saya lupa kitabnya apa. Nek nganggo cerita mau kuwi berarti betapa bumi itu sangat sayang pada manusia. Bumi itu sangat punya rasa kasih sayang kepada manusia. Terus Pak Yai, awake dhewe iki tau ngeneni apa karo bumi? Pertanyaan itu mak jelek ning ngene Pak Yai, baru kuwi dhek meneng klakep ngono ki wis ora iso cerita apa-apa. Iya ya Mas ya. Lah iya Pak Yai, jare dhewe iki rahmatan lil alamin. Tapi aku mau cerita kuwi gregel, grantes banget. Karena apa? Bumi yang sebelum kita diciptakan aja itu sudah mengamanatkan pada kita, kowe sing hati-hati, mergo nek kowe nggawe salah ki dadi mlebu neraka. Tetapi kita hari ini babar blas peduli wae ora. Betul. Ya kan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, coba deh. Mungkin di antara kita sudah mulai jarang yang menginjakkan kaki langsung di tanah. Ya kan? Iya. Apa ya? Tangi turu omahe wis lantene sono keramik. Udah plesteran, Ya kan? ya. Mangkat kerja sepatunan. Ya kan? Mlebu ning kantor yo wis keramikan kabeh. Babar blas kita tidak pernah menyentuh tanah. Artinya apa? Jangankan peduli, kita nginjak tanah yang menjadi asal usul kita aja udah enggak lagi. Betul, padahal bumi sudah sangat sayang kepada kita ya Pak Rinda. Nah itu mungkin dari situlah sebenarnya berangkat dari situ perubahan iklim terjadi. Kita sudah nggak peduli dengan apapun yang terjadi dengan alam semesta ini. Kita sudah terlalu peduli dengan kemajuan teknologi dan juga peduli dengan dia yang nggak peduli sama kita. Jadi terlalu peduli sama mantan gitu. Jadi pedulinya jangan sama mantan aja, sama bumi juga dipeduliin. Setuju nggak nih kakak? Setuju, iya dong. Oh iya benar, emang mendaki juga bisa jadi salah satu pengingat kita kepada alam ya sebenarnya ya. Ya, kalau mendaki itu bagian dari tanda berawan kita melihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, ciptaan-ciptaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Kemarin saya coba mendaki, mungkin yang pertama kalinya, ini kaki masih agak bergetar gitu ya. Aku bergetar, ada getaran-getaran cinta gitu ya.
maklum ini FOMO gitu ya. Bukan faktor U. Bukan faktor U juga. Oh enggak. Kita kalau ke atas, naik ke atas gitu ya, kita itu memang harus ingat bagaimana yang ada di bawah. Begitupun dengan saat kita ada di bawah, kita harus ingat dengan apa yang ada di atas, yaitu Allah yang Maha Esa gitu ya. Nah, kalau kita waktu jalan ya di atas, itu kita melihat kerusakan-kerusakan di bawah itu terlihat begitu nyata. Dan ternyata yang tertera di dalam surat Ar-Rum itu juga benar juga gitu. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak kerusakan yang ada di darat dan di laut itu karena ulah perbuatan manusia. Jadi tadi yang sudah diwanti-wanti sama bumi itu ternyata kejadian beneran gitu. Ternyata kejadian beneran disampaikan dalam surat Ar-Rum tadi gitu. Agak nyambung nggak sih Pak? Nyambung. Ya sudah diprediksi dan benar terjadi ya. Ternyata benar terjadi. Iya, baik Bahwa Mas. kerusakan-kerusakan itu ya karena manusia. Karena manusia sendiri, dan mungkin itu karena tadi juga nggak peduli ya, kurang peduli. Seperti yang Mas Fe katakan tadi kan, kalau misal Gen Z pedulinya, aware-nya nunggu tren TikTok nih Mas, ya kan? Misalnya nih ada tren, wah ini di sosmed atau di mana nih baru ngetren ini baru, wah langsung pada FOMO gitu ya. Nah gimana sih Mas cara Mas Fai dan juga teman-teman Kobar nih kok bisa peduli dan akhirnya tertarik terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim? Apakah juga menunggu tren TikTok atau nunggu tren di sosmed lain atau bagaimana? Ya, pertama mungkin berangkat dari saya sendiri, dan saya lihat di film tadi Pak Ribut juga ternyata kita salah satu penyintas Pak. Kita salah satu korban gitu ya, salah satu korban. Bahwa di tahun 2009 barangkali ya, itu kita masih bisa dari rumah jalan kaki ke pantai seperti tadi yang disampaikan Pak Ribut. Kalau Jumat pagi gitu ya, sambil kita mandi-mandian di pantai, itu kita masih bisa menikmati itu. Ternyata dari rumah kemudian kita jalan, setelah pemukiman selesai kita lihat sawah-sawah kanan kiri, pohon-pohon di samping jalan rindang. Setelah sawah kita lihat tambak-tambak udang, tambak-tambak bandeng dan budidaya ikan lainnya. Setelah itu di pesisir ada pohon melati. Ada ya Pak ya pohon melati ya Pak? Ada. Pekalongan gitu ya. Setiap Jumat Kliwon pasti kan panen melati harganya mahal gitu ya. Dan itu salah satu media mata pencaharian masyarakat Pekalongan juga. Nah di pantai tahun 2009 itu masih bisa digunakan untuk kita bermain voli pantai, sepak bola pantai. Bahkan ada turnamen-turnamen sepak bola pantai yang diadakan waktu itu di Pantai Selamaran seingat saya. Dan ketika saya kembali ke Pekalongan, kebetulan saya dari kecil itu hidupnya di Jogja Pak. Iya. Terus tahun 2020 saya ke Pekalongan melihat ternyata perubahan-perubahan itu sudah terjadi gitu ya. Ternyata perubahan-perubahan itu sudah terjadi. Kita sudah tidak bisa menikmati pantai, kita sudah tidak memiliki garis pantai. Garis pantainya kita ini sekarang tanggul. Ya. Sekarang ada tanggul semua ya. Coba bayangin kalau nggak ada tanggul, 90% mungkin memang sudah tenggelam. Iya. Nah dari situlah kemudian didukung sama teman-teman Kobar juga, didampingi oleh kemitraan. Ternyata ya memang seharusnya kita harus melakukan aksi untuk lingkungan yang ada di Pekalongan ini. Kalau kita diam, kita sama-sama diam, nggak ada yang mencoba memberikan informasi atau pengetahuan kepada yang lain, ya masalah ini akan tertimbun oleh masalah-masalah yang lain. Akhirnya perubahan iklim ini dilupakan. Berarti memang dari hati ya, memang punya kesadaran tersendiri untuk teman-teman Kobar ini, tergerak gitu ya? Tergerak, betul, dari hati. Karena mungkin merasa senasib dan sepenanggungan, bener gak sih? Sama-sama merasa korban gitu ya, jadi akhirnya pengen melakukan perubahan. Gimana sih supaya anak cucu kita nggak mengalami hal yang sama? Betul, tapi di Kobar ini ternyata juga banyak teman-teman dari
Wow, yang justru kurang terdampak Ya, atau mereka juga mungkin terdampak. apa ya? Kalau mereka cerita ke aku tuh, Mas, aku tuh di atas nggak pernah ngalamin yang namanya banjir. Oh. Ya, nggak pernah kok kayak di Kelurahan Tegayu dari tahun 2019 sampai 2024 banjir terus gitu. Ya. Itu rasanya seperti apa? Akhirnya mereka tertarik pengen mendalami isu-isu lingkungan yang ada di kota. Jadi Pekalongan lantai 2 sekarang banyak yang gabung ke Kobar. Oh iya, sudah mulai turun ke lantai 1 ya. Betul. Karena penasaran. Penasaran. Pekalongan lantai 2 itu kabupaten, Pak. Iya. Penasaran nih, aduh di lantai 1 kayaknya ada wisata air gitu. Jadi turun. Iya, jadi turun kita. Indonesia air-airku gitu ya. Oh iya, oh udah nggak ada tanahnya soalnya, jadi Indonesia air-airku. Oke, baik. Kalau dari Pak Ribut sendiri gimana nih Pak tanggapannya sebagai budayawan atau mungkin sebagai orang tua kita ya, melihat anak-anak muda yang sekarang sudah mulai peduli nih, sudah mulai aware terhadap isu lingkungan. Mungkin Kobar itu adalah salah satu komunitas yang paling keren di Pekalongan. Iya. Paling apa, Pak? Loh, liyane sing jenenge komunitas ya, iki aku nonton nih nggone Pekalongan ya, Pekalongan Raya iki. Hampir rata-rata jumlah komunitas di Pekalongan ku akeh rampung loh. Iya benar. Banyak banget, tapi rata-rata adalah komunitas hobi. Komunitas hobi. Oh. Iya. Hobi, komunitas balapan dorong. Terus komunitas motor-motoran, ya kan? Komunitas sepeda-sepedaan dan Iya. sebagainya. Dan beberapa tahun yang lalu saya itu kan pernah megang program acara di RKB itu diskusi komunitas gitu kan. Ada satu komunitas yang menarik itu di Pekalongan itu adalah komunitas sepeda. Nah, tak pikir, nah ini ono sing nganggo sepeda kan. Oh ya. Ini contoh yang baik. Iya benar, boleh ditiru ya. Jadi ini masih menjadi salah satu pionir juga kemana-mana sepeda mengurangi polusi ya. Sing asik itu ketika tak tanya mereka, Mas, sampean sepeda terus ngumpul ke bocah-bocah sepedaan ki tujuannya apa? Anu Mas, aku ki pengen menikmati suasana Pekalongan dengan sepeda. Asik ki ra ono urusan karo lingkungan ya. Karena aku jadi merasa tertipu gitu kan. Iya kan? Padahal ekspektasinya gimana tuh Pak? Iya, ekspektasiku kan mbok yo cerita tentang iya saiki Pekalongan ki panas, nek mbok menawa wong Pekalongan kabeh akhire do numpak sepeda kan apik kan ngono ya. Iya mengurangi polusi gitu ya. Itu jawabannya ngono. Ternyata asik kok Mas nek numpak sepeda ki nek bengi-bengi terutama asem ki. Ternyata Sebagai aduh. bos acara komunitas aku gagal mendatangkan bintang tamu sing pas ngono lho. Asem dimisiku ki nek ngomong soal lingkungan, jebule dia ngomongin soal hobi gitu loh. Siji kuwi. Terus komunitas rata-rata komunitas yang Pekalongan nek ora hobi apa? Komunitas dagangan. Nah, Iya, ini akeh betul. kuwi. Komunitas dodolan ini akeh banget. Tapi Kobar dengan tampilan yang sangat sederhana. Kan ini Kobar ini kan diinisiasi oleh para korban. Kobar, bentar. Kobar itu sepertinya bukan kolaborasi bareng, tapi korban banjir. Oh iya benar, korban banjir. Korban banjir. Kayaknya gitu. Tapi Korban banjir dan rob. pas nih. Nah ini kita ganti banyak korban. Besok langsung ganti titel nih Kobar habis ulang tahun ya. Nanti Tasya Kuranya repot. Oh iya. Oh iya, Papa Berapa Mandi. kali gitu ya. Nah itu aku nonton ini komunitas paling kender saat Indonesia mungkin. Atau bahkan mungkin di Pekalongan ini paling kender. Sempet-sempetnya loh mikir lingkungan, sempet-sempetnya loh ngurusin lingkungan. Sementara yang harusnya punya kewenangan, punya modal yang cukup besar untuk mengurusi itu, boleh jadi tidak peduli sama sekali. Kan edan gitu kan. Tapi memang sih, sing dasare wong komunitas ini memang kudu edan sih wani edan. Kalau enggak, itu enggak akan jadi. Oh iya, berarti Mas Pai Saya ketua Edan berarti. Oh bangga ya Pak. Tapi ada salah, filosofi edan ki asik loh. Apa tuh Pak filosofinya Pak? Ning Jawa kuwi wong pinter ki kalah karo wong bejo. Ya kan, wong bejo Betul. kalah karo wong nekat. Wong nekat kalah karo? Nekat kalau kalah karo wong edan. Oh iya. Jadi posisi puncak kesadaran hati. Klasmen tertinggi adalah wong Iya, nekat ya. ketika kamu sudah mencapai pada tingkat edan,
berarti kamu sudah melampaui segalanya. Wah, wes selama kebutuhan apa-apa toh. Oh iya, kan? berarti Oke, Dan oke. nek waras, Nek waras? si milih-milih. Benar. Ya kan wong edan ra milih. Oke, jadi besok kita jadi uang edan aja apa gimana? Enggak, ini asal oleh tambah pedot ini. Ini makin kesini makin kesana ya. Baik, tadi kan berarti cukup bangga gitu ya Pak dengan anak-anak muda yang sudah aware terhadap lingkungan. Mungkin ini bisa jadi pemantik untuk komunitas lain atau mungkin Bapak Ibu pemerintahan juga. Nah ini dia, yang mungkin gini, sependek yang saya tahu, sejangkauan pengetahuan saya tentang koper ini kan masih sangat pendek. Artinya gini, saya kadang masih berharap ya, ini di ulang tahun yang kedua, terus aku mau cotor mau sing ini dikirim. Iki ada satu klausul atau satu poin yang harus diambil dan itu harus menjadi momentum hari ini. Apa Cal? Berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang hadir pada Siang hari ini. Iki mau aku ya sempet dongengan karo Caca LKKP, beberapa kawan-kawan yang lain, komunitas yang lain bahwa ternyata mereka punya ternyata di dalam setiap komunitas itu selalu ada orang yang sama. Seperti apa Ya, itu contohnya? misalnya ini, ono Caca LKKP sing mlebu ning ngene komunitas lain. Oh iya. Ono GPAD sing mlebu ning ngene kobar ya kan. Ono pokoknya selalu ada. Nah, kenapa kuwi ra dadek link? Nah betul. Kenapa ini ora dadake benang merah untuk bisa saling Jaringan ya. Nah, kita bikin aksi bersama sing marai wong do melek ngono lho. Ini penting banget. Ngene iki kan wong merem-merem ngono ya. Merem-merem, merem-melek, bukan merem-melek. Merem-merem iki. Itu penting banget. Kolaborasi itu penting banget. Apalagi apa meneh iki ana kalangan mahasiswa sing saka kampus-kampus bem ngono. Nah, kuwi gandeng diikat bersama, yuk kita bikin aksi bareng gitu. Boleh. Ini kan sudah ada 25 komunitas di Pekalongan dijadiin satu di sini, Pak. Iya. Siapa tahu habis ini boleh kita bareng-bareng biar masyarakat Pekalongan semakin melek, bukan merem-merem lagi ya. Iya. Terus aku mau ndelok ning daftar undangan itu masih ada loh beberapa komunitas yang belum terundang. Betul. Aku nek tak delok iki ana komunitas yang burung iki A B C. Iku aku beda data soalnya. Wah, apal ternyata. Apal banget aku. Wah, iki kayaknya ana sing burung. Termasuk katakanlah misalkan ya, kelompok-kelompok tani itu perlu juga loh diajak kolaborasi. Aku ndilalah duwe kanca sing biasa dolanan karo petani kayak bocah iki. Wah, Mas, atau mungkin bisa jadi link nih, Mas. Petani apa ini, Pak? Petani gurem. Ora sih, Denen itu aktif di pertanian organik. Wow, itu juga bisa jadi salah satu tujuan kita ya Mas Wai ya, untuk sekarang kan kurang lahan nih, lahan hijau sudah mulai berkurang, mungkin bisa belajar dari Masnya gimana sih nanam tapi di lahan yang rob sekarang. Betul. Ngomong-ngomong soal tani dia, Apa ya? Bukan soal gaji ya? Bukan, udah cukup. ya apa ya, ngomong-ngomong soal tani tadi bagaimana kemudian Kobar bisa merangkul teman-teman dari tani, teman-teman mungkin dari sudut pandang yang lain yang bisa kita dapatkan, itu sudah ada pada rencana kami sebetulnya Pak. Sudah ada pada rencana kami bagaimana kemudian kami menjadi jembatan antara antara yang terdampak gitu ya, yang terdampak dengan pemerintahan, dengan instansi lembaga gitu. Kita pengen mengarah ke arah situ juga gitu. Tapi untuk saat ini memang difokuskan pada gini. Kita ini sekarang fokusnya pada menyebarkan virus, Pak. Ya. Kita fokus pada penyebaran virus kegelisahan. Wis. Ya. Kobar ini fokusnya pada penyebaran virus kegelisahan. Kita itu pengen teman-teman yang ada di Pekalongan, terutama anak-anak muda, itu gelisah terhadap kondisi lingkungan terkini. Ya. Terhadap kondisi lingkungan terkini. Kalau udah diperlihatkan matanya masih meremelek kayak tadi, gitu Iya, masih meremelek. masih meremelek, nggak jelas gitu ya. Artinya memang kepedulian di antara kita itu memang tidak ada, tidak ada. Gitu. Nah, kita pengen setelah nanti kemudian kita virus-virus kegelisahan ini kita sebar
dan juga ancaman-ancaman perubahan iklim yang menghantui kita setiap hari, ya. Bayangke Mas Aldo itu kalau tidur, ya, bangun-bangun itu sudah banjir, kan kasihan gitu ya. Tidur di atas air berarti ya? Iya, main mepe kasur kok si butuh terus gitu kan ya. Nah, dari situlah kemudian kegelisahan ini harus tersalurkan ke banyak hati, sehingga kita memiliki rasa yang sama, kita memiliki kegelisahan yang sama. Dari situlah kita akan melakukan satu aksi yang sama, termasuk dengan para komunitas tadi, Pak. Iya. Ini harus kita jadikan sebuah momentum untuk membangun kerjasama. Ngomong-ngomong kerjasama nih Mas, sebenarnya untuk target dari Kobar itu apa sih Mas? Ya, ngomong-ngomong kerjasama nih ya, sebenarnya gini, satu, kerusakan itu kita tidak bisa kita tidak bisa melawan sebetulnya. Iya betul. Yang namanya banjir rob, kemudian penurunan tanah, kemudian ada apalagi permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks yang ada di Pekalongan, itu kita tidak bisa melawan sebetulnya. Iya, karena kita bukan avatar yang bisa mengendalikan air ya. Iya, kita bukan avatar gitu. Tapi dengan bareng-bareng ya, dengan kita kalau Kobar sendirian kan capek nggak sih gitu ya? Capek nggak sih? Sendiri cuma nanam mangrove sendiri, ini sendiri, kita ketemu pemerintah sendiri kan capek, Banget. ya kan? Nah makanya harapan kita kolaborasi ini ya, dengan bareng-bareng itu kita bisa ngelakuin satu hal yang dirasa besar, yang kemudian nanti dinotis oleh pemerintah. Oh ternyata masyarakat Pekalongan ini mulai terbangun kepeduliannya terhadap lingkungan terkini. Gitu. Ya, walaupun kalau kita ngomongin pemerintah itu effortnya sudah ada, ya, pembangunan IPAL untuk usaha batik kelas perumahan itu sudah beberapa ada yang walaupun itu kurang berfungsi dengan baik gitu ya. Terus ada lagi pencegahan banjir di daerah-daerah tertentu, di desa-desa tertentu, khususnya di 8 kelurahan yang terdampak. Ini kan bagian dari effortnya pemerintah. Cuman pemerintah pun mungkin tidak bisa merasakan apa yang di bawah rasakan. Betul. Inilah kemudian kita harus bareng-bareng nih, sehingga pemerintah melihat kita, oh nggak cuma Kobar kok, ada komunitas A, B, C, dan D, mereka kompak ya, berarti di bawah bener-bener lagi serem nih gitu ya. Nah baru itu harapan kita, sehingga kita dalam menghadapi perubahan iklim ini tidak hanya sendiri, ayo kita bareng-bareng gitu. Iya, berarti targetnya bisa menjembatani masyarakat untuk berkolaborasi. Akhirnya pemerintah juga akhirnya aware gitu ya Mas ya. Betul. Baik, kalau dari budayawan sendiri bagaimana Pak Ribut? Apakah sudah ada rencana atau mungkin aksi untuk menghadapi perubahan iklim yang ada di Pekalongan? Kayaknya perlu mengumpulkan preman untuk Waduh, untuk apa itu Pak? untuk ikut nyengkuyung bareng gitu loh. Iya. Karena kan tadi Mas Mas Faisal. Faisal kan sempat ngomong bahwa kalau yang dibawa ini bareng-bareng dikesannya kan serem banget. Durung serem. Kudu ono komunitas preman yang harus di. Oh gitu. Boleh ya nanti dilinkan ya Pak Jadi ya. penting loh untuk menekan itu. Kita perlu loh aksi yang istilahnya nek bocah api-api aksi turun jalan wis disalon oh ya api wis ngono kuwi. Iya, cukup oh ya udah gitu. Nek ono sing bagian budhengan bangsane sing preman-preman yang buri mati mesti. Yakin. Boleh dicoba itu Mas usulannya? Ya sebetulnya kita udah ada preman. Oh, udah ada. Preman. Cuman sayangnya hatinya Hello Kitty. Oh. Ya. Aduh. Yang kalau kita ke gacoan itu dia pesennya mie level setengah gitu. Oh, yang plus setengah gitu. Itu pun maintenance-nya 1 minggu. Itu penting banget loh. Komunitas preman itu ya pernah nonton Preman Pensiun ya? Pernah. Nah itu solidaritasnya luar biasa. Kalian jangan nggak mau kalah sama preman loh. Mereka lebih solider, lebih peduli sesama daripada yang anak-anak yang bener-bener. Iya bener Pak, kalau dipikir-pikir justru dari Gen Z sama preman itu lebih solid preman ya. Bukannya mengesampingkan Gen Z, tapi karena mungkin
mungkin hidupnya sekarang itu banyak dari dunia maya, mungkin solidaritas mereka terbangun di dunia maya. Ya itu dia, makanya penting banget kita mempelajari ilmunya preman dalam hal berkomunitas. Benar. Karena preman pasar misalnya, ono tabrakan ning ngarep pasar, sing tandang sapa sing pertama? Mesti preman pasar. Pak polisi carry. Iya, baru ditolongnya nanti. Iya kan? Itu loh ilmunya iki loh. Respon dan refleksnya cepet banget. Kita respon dan refleksnya lambat banget. Kenapa? Karena kita anak-anak terpelajar kan rata-rata di komunitas ini. Kadangkala yang namanya kita sekolahlah sing paling dhuwur nganti tekan S4 nek ono. Tapi jangan lupa bahwa yang paling terpenting, ilmu yang paling terpenting adalah bagaimana melatih refleks dan respon secara cepat. Orang pinter itu bisa mikir macam-macam, tapi untuk refleks dan respon durung mesti. Nah makanya saya kadang-kala berpikir bahwa orang yang paling menderita adalah orang, nah ini yang perlu dilatih oleh teman-teman itu adalah jadilah para penderita terlebih dahulu deh untuk bisa melatih dan bagi respon dan refleksnya cepat. Berarti harus menderita dulu ya Pak ya? Iya, saya ini kan bocah atau menderita. Wah kenapa Pak? Soalnya Pak? Tulangan ini mending jajet kan, menderita hanya karena status kan menderita. Menderitanya dari status karena status gitu. Tidak pernah menderita dalam arti yang sebenarnya ya, mengalami rasa sakit baik itu secara fisik maupun psikologis. Nah saya ini kan loro psikologis. Iya banyak loro yang mikir gitu kan. Maka jarang yang sakit fisik gitu. Nah kalau sakit fisik itu dirasakan, itu akan melatih respon dan refleks. Pak, kalau dari tradisi kebudayaan sendiri ada nggak sih Pak yang terdampak dari perubahan iklim? Dari sisi budaya, kalau kita ngomong soal budaya itu kan sebenarnya luas ya. Nek aku ini satu-satu seperti yang saya sampaikan di film itu, siapa yang paling terdampak dalam bencana ini? Anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena kesempatan mereka untuk menciptakan peradaban baru, kesempatan mereka untuk menciptakan kebudayaan baru sudah di bumi hanguskan oleh bencana yang berkelanjutan kayak gini. Loh, mereka punya tradisi yang berbeda, mereka punya peradaban yang berbeda dengan generasi sebelumnya, itu wajar karena budaya itu dinamis. Tidak bisa istilahnya budaya itu harus matok gitu loh. Suatu ketika katakanlah misalkan Pekalongan itu tidak lagi jadi kota batik, mungkin kota yang lain boleh-boleh aja gitu kan, karena memang kemauan zaman seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyelamatkan aset masa depan kita, anak-anak itu. Anak-anak itu yang paling terdampak. Satu anak-anak, yang kedua adalah, nah ini, untuk meregenerasi perempuan itu yang paling terdampak dalam bencana ini. Saya ingin nih, ono dilalah. Kalau misalkan kita bayangkan ya, ada perempuan yang tinggal di daerah Rob, pas Rob M. Lumayan susah ya Pak ya. Ya kan, pernah kebayang kok menstruasi. Kira-kira Pak Ciblon. Iya. Itu juga jadi PR ya. Dan juga kan Rob terkadang airnya itu juga kotor. Jadi kita mungkin krisis air bersih bisa menimbulkan penyakit yang lain. Iya, makanya kita perlu mewacanakan bahwa banjir dan rob atau perubahan iklim adalah teror buat masyarakat Pekalongan dan masyarakat dunia. Jadi orang bom tok sing teror. Perubahan iklim juga teror. Nah, itu dia. Itu yang harus kita ciptakan. Wacana itu harus kita ciptakan. Jangan wacana, harus dilaksanakan. Harus jadi aksi. Nah, untuk Mas Wai ini, Mas, ini kan sudah 2 tahun ya. Hal apa aja sih yang udah dilakuin teman-teman Kobar sejauh ini? Ya, pertama kita mencoba penyebarluasan informasi mengenai apa yang sedang Pekalongan hadapi. Ya, yang teman-teman hadapi, yang Pekalongan hadapi itu bukan banjir biasa. Karena kalau kita ngomong sama generasi-generasi yang jauh di atas kita, ini justru jawabannya enggak, memang Pekalongan ini sedang menghadapi siklus banjir. Pantainya Pekalongan itu dulu ini ada yang ngomong di daerah, ada yang ngomong di daerah Banyurip, bahkan ada yang ngomong di daerah Bojong gitu. Jadi mereka menganggap ini hanya siklus,
ini hanya siklus gitu. Sedangkan ketika kita ngobrol dengan para akademisi, oh enggak, itu bukan siklus gitu. Karena memang tanda-tandanya secara akademik memang ada, bagaimana es mencair, kemudian tanah turun, terus air lautnya naik, kemudian banjir rob datang. Ini secara akademik ternyata tersusun rapih juga gitu ya. Nah, dari situlah kemudian kita ya entah itu mau siklus atau memang mau apapun itu, ya kita harus mencoba ngasih tahu ke rekan-rekan terdekat kita gitu, bahwa kita ini ya terdampak, kita ini sedang diancam oleh bahaya yang menghantui kita di masa mendatang. Jadi nggak usah peduli itu siklus ataupun bukan gitu, nggak usah peduli itu siklus atau bukan. Tapi kita ini loh, kita benar-benar lagi banjir. Apakah kita kemudian mau pindah ke daerah Bojong karena konon katanya pantainya di Banyurip atau di Bojong gitu kan? Sedangkan lingkup ruang adaptasi itu sangat penting buat kita. Nah, dari situlah kemudian kita mencoba penyebarluasan informasi mengenai dampak perubahan iklim yang terjadi, kemudian bagaimana kita beradaptasi menghadapi itu secara bareng-bareng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengajak partisipasi oleh dari banyak masyarakat Pekalongan. Kita entah itu lintas komunitas seperti hari ini, kemudian generasi muda yang lain, instansi pemerintahan ataupun non, dan lembaga-lembaga yang lain, lembaga pendidikan dan yang lain sebagainya, itu kita mengajak partisipasi dari mereka untuk turut menyumbang apa yang mampu, apa yang bisa mereka berikan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi ini. Kalau partisipasinya sudah meningkat, ya sudah banyak, artinya informasi yang kita sampaikan itu juga sudah sampai di telinga masing-masing gitu Pak. Setelah partisipasi sudah meningkat, baru kita meningkatkan kerjasama dengan yang lain. Karena jaringan ini yang sebetulnya penting, kerjasama ini penting. Selain kita meningkatkan kerjasama, kita juga harus meningkatkan kapasitas, skill dan kapasitas para generasi mudanya. Bagaimana mereka yang mungkin dalam pemikiran itu kurang begitu mampu memahami ini, ya kita upgrade, kita coba berikan. Enggak, ini sebetulnya kita sedang dalam bahaya, cuma kita nggak sadar aja, kita nggak peduli ke arah situ gitu. Nah, dari situlah 4 strategi itu yang kemudian Kobar lakukan. Pertama, penyebarluasan informasi, kedua meningkatkan partisipasi, ketiga mengajak kolaborasi, dan yang keempat kita meningkatkan sumber daya manusianya. Sehingga kalau tadi disampaikan Pak Ribut, anak-anak kecil ini mereka sulit untuk membangun peradaban, kita mencoba buat bagaimana mereka membuat peradaban punya ruang tapi dengan kondisi lingkungan mereka sendiri gitu Pak. Nah, ini yang kemudian kita pengen jaringan komunitas ini yang kemudian ke depan menjadi kekuatan kita sebetulnya gitu. Nah, kalaupun kegiatan-kegiatan lingkungan seperti penanaman mangrove, terus yang ngomong-ngomong besok kita ada penanaman 1000 mangrove. Wow, di mana itu Mas Fani lokasinya? Di Gayu, dan itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Betul. Jadi gimana nih teman-teman yang di sini sudah siapkah mengikuti aksi tersebut? Siap? Siap ya. Siap. Nah, mangrove ini juga benteng yang penting buat pesisir Pekalongan, menjadi benteng mangrove ini. Karena intrusi air laut yang sebegitu derasnya, ini kalau kita nggak mengandalkan si mangrove itu juga kurang. Iya, kalau hanya tanggul saja itu bisa roboh ya Mas ya. Iya. Bahkan mangrove pun sebetulnya bisa roboh kalau kita tidak mulai menanam dari sekarang. Iya, betul. Karena mangrove itu akan menjadi kuat di usia 20 sampai 25 tahun. Betul, karena mangrove itu pertumbuhannya lambat. Iya, Rhizopora mucronata itu dalam 1 bulan paling hanya menambah 0, sekian senti, Pak.
Jadi nggak banyak gitu ya, pertumbuhannya nggak begitu cepat. Itu yang jenis risupura yang biasa kita rata-rata yang ada di Pekalongan, pesisir Pekalongan ini jenisnya risupura. Nah, ini yang sering kita tanam karena ini penting, menjadi penting untuk wilayah yang terdampak banjir rob. Iya, dan juga kan ada sempat dengar-dengar nih katanya 35 tahun lagi Pekalongan tenggelam. Nah, mumpung nih masih 35 tahun tapi jangan sampai lah ya. Jadi kita mulai nanam mangrove. Jadi 35 tahun sudah berlalu, udah gede-gede mangrove-nya nggak jadi tenggelam. Setuju nggak Mas Wahid? Setuju. Harus. Baik, kali ini kita mau buka sesi pertanyaan. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Ini sudah ada 2 narasumber. Wow, 1, 2, 3. Ada lagi? Wah, ini baca. Oke. Baik, mungkin boleh dibantu Mas Tufail minta tolong. Iya, peserta dulu boleh tunjuk tangan tadi siapa yang ini Masnya yang pakai baju putih dulu. Boleh disebutkan nama terus juga asal komunitas dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Oke. Perkenalkan, nama saya Ilian, saya dari komunitas Buka Buku. Mungkin pertanyaannya bisa baik Pak Ribut maupun Mas Faisal ketika punya perspektif yang berbeda itu malah lebih bagus ya. Pertama, ketika berbicara soal perubahan iklim, saya beberapa kali belajar di kampus itu variabelnya banyak sekali. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa beberapa orang pesimis dengan perubahan iklim. Pertama, bahwa ya perubahan itu abadi gitu. Kita nggak bisa menghentikan perubahan itu. Terus juga ketika saya sempat baca-baca sedikit itu tentang demografi, ada satu teori dari Malthusian namanya, di mana ketika populasinya itu naik, maka kebutuhan akan pangan dan lain sebagainya juga akan naik, industri akan naik, terus juga itu akan berpengaruh ke dalam lingkungan. Nah, itu ketika ingin mungkin dalam tanda kutip melawan perubahan iklim, maka kerja kerasnya harus ya kita ngurus demografi dan lainnya juga. Nah, belum lagi misalnya kalau di fisika itu kan ada hukum termodinamik 2 ya, di mana semakin lama itu entropi atau tingkat ketidakteraturan itu akan semakin naik ya. Menurut mungkin Mas Faisal maupun Pak Ribut, sebenarnya langkah yang kita ambil ini masih cukup nggak kalau kita mau melawan perubahan iklim? Atau justru kita akan prediksi perubahan iklim akan terjadi seperti apa, dan kita siapkan masyarakat untuk kedepannya itu seperti apa? Jadi lebih ke memperlambat perubahan iklim itu, atau menghentikan perubahan iklim itu, atau justru mengarahkan masyarakat untuk adaptasi dengan perubahan iklim itu. Jadi kalau mau dihentikan itu masih bisa atau enggak, kalau mau diperlambat ini masih cukup atau tidak. Nah, terus tadi Pak Ribut sempat juga berbicara soal beberapa kali gengsi dan preman-preman itu. Gerakan pertama kali saya mulai notice perubahan iklim itu ketika ada perempuan dari Swedia, Greta Thunberg, itu dia ngajak teman-temannya bolos setiap hari Jumat untuk demo tuh tentang perubahan iklim, gimana nasib generasi kami yang akan tumbuh ke depan. Menurut Pak Ribut ataupun Mas Faisal, gimana kalau kita lakukan itu di Pekalongan? Ajak anak-anak bolos demo di depan Pemkot, itu masuk akal atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab atau kumpulkan pertanyaan lagi Mas Faisal dan juga Pak Ribut? Kayaknya langsung jawab saja ya? Ya, langsung dijawab Baik, saja. monggo. Nah, pertama kalau ngomong soal melawan gitu ya, atau menghentikan gitu ya, menghentikan melaju daripada perubahan iklim, itu sepertinya mustahil. Itu mustahil karena apa? Mau ngotot sengotot-ngototnya kita buat memberhentikan itu, kayaknya nggak bisa juga gitu ya, kayaknya nggak bisa juga. Tapi dengan kita melakukan aksi-aksi mitigasi, aksi-aksi pencegahan gitu ya, atau aksi-aksi memperlambat laju perubahan iklimnya,
itu masih memungkinkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita ngajakin anak-anak sekolah bolos di hari Jumat gitu ya, kemudian demo ke kantor DPRD atau di kantor Mataram ya, di Bengkot, menyuarakan tentang perubahan iklim gitu ya Mas Ilian ya. Menurut saya juga Semangatnya luar biasa ya. saya mau jawab tapi agak grogi gitu. Takut. Iya, karena sesuatu yang benar itu harus dilakukan dengan cara yang baik juga gitu. Saya mau ngasih sekar jeruk, tapi cara saya ngasihnya itu tak lemparkan, nyokap. Jangan dong. Itu saya ngasih sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang baik gitu, tapi dengan cara yang kurang benar, gitu kurang tepat gitu. Terkadang hal yang seperti itu juga menurut pribadi saya sih kurang juga gitu. Kemudian bagaimana kita melibatkan para pelajar atau mahasiswa itu tidak pada kemudian kita ngajarin mereka demo menyalah-nyalahkan pemerintah atau apa gitu. Menurut saya demo penting, tapi meningkatkan kapasitas para pelajar itu jauh lebih penting. Bagaimana kita menambah wawasan mereka, menambah ilmu mereka, kemudian setelah itu baru ketika mereka selesai di jenjang pendidikan tingkat pertamanya, baru kita arahkan untuk beraudiensi dengan pemerintah. Ini loh yang dilakukan pemerintah itu seperti ini. Kalian pelajar seperti apa menanggapi apa yang dilakukan pemerintah. Nah, dari audiensi inilah kemudian itu saling tabayun. Si pelajar ini kemudian tahu apa yang dilakukan pemerintah, pemerintah juga tahu apa yang diinginkan oleh para pelajar maupun mahasiswa. Nah, kuncinya di kebersamaan tadi, kolaborasi tadi antara pihak pemerintah dengan pihak pelajar maupun mahasiswa dan juga generasi-generasi komunitas yang lain. Bagaimana agar kita bareng-bareng ya. Walaupun dalam perjalanannya itu nanti ada perbedaan pendapat yang sangat banyak gitu. Tapi kan perbedaan pendapat itu menurut Kanjeng Nabi itu kan rahmat gitu ya. Kan rahmat gitu. Saya bisa melihat perbedaan-perbedaan di depan mata saya hari ini. Itu menurut saya juga bagian dari rahmat. Bagaimana saya mengenal Mas Ilian, bagaimana saya mengenal Mas Zul, dan bagaimana saya mengenal teman-teman semua di sini dengan latar belakang kita masing-masing gitu ya, dengan latar belakang kita masing-masing. Ini kan kemudian kita ternyata Mas ini kayak gitu, kita bisa nih menjaring komunikasi, kolaborasi, sinergi bareng untuk ngelakuin apa gitu. Jadi menurut saya langkah ngajak teman-teman sekolah buat bolos itu ya mungkin niatnya baik tapi dengan cara yang kurang benar gitu ya. Mungkin itu saja. Iya, mungkin bolos itu bisa diganti dengan diskusi ya. Mungkin bisa diskusi bareng-bareng ke kantor pemerintahan. Nah ini mulai dari sini nih. Nanti teman-teman mungkin bisa diskusi, bisa merancang aksi. Nah itu bisa dihantarkan ke pemerintahan. Baik, untuk Pak Ribut, monggo Pak Ribut bisa dijawab pertanyaannya Mas Ilian. Nah, menarik tuh ide yang kedua ya, pertanyaan kedua. Perlu nggak sih bolos, ngajak pelajar bolos terus demo? Kalau perlu sih. Kalau perlu gitu loh. Bukan bolosnya ya, tapi mengkoordinir ya. Tapi lebih dikoordinir. Ya sopo ngerti ngajak sisan guru-gurunya gitu loh. Oh iya benar. Iya, jadi bolosnya resmi gitu loh. Bolosnya resmi, ya, legal. Diresmikan yang dilegalkan, maka yang diajak bolos adalah guru dan kepala sekolah. Sisan. Penting banget. Ayo Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kita suarakan tentang perubahan iklim. Ajak siswa-siswa panjenengan untuk kita ngumpul di kuwi ning monumen apa ning ndi. Nah, tapi kita perlu yang harus kita suarakan bukan untuk menyalahkan ya, tetapi lebih pada menyadarkan kepada pribadi masing-masing masyarakat Pekalongan bahwa ono masalah ning Pekalongan, dan salah satu yang memicu masalah itu adalah misalkan
perilaku kita dalam mengelola sampah. Tuh, yang masih suka buang sampah itu sembarangan perlu. gitu ya. Demo ini misalnya tiba-tiba guduk-gudukan gitu, di alun-alun tekan Mataram misalnya, do mlaku bareng-bareng jebule njupuk sampah kan apik. Oh iya, itu juga bisa jadi salah satu alternatif ya. Iya, kan? Jadi kan pasti tergerak. Demo itu kan tidak selalu kan nek kuwi Ya, Sing jadi orang- yang anti mainstream. anti mainstream. Penting banget menggelorakan demo anti mainstream gitu loh. Penting banget. Dan piye cara anti mainstream? Gurunya dijak sisan. Ben ngontrol anak-anaknya. Ben ngerti bahwa kehidupan di jalan itu bahaya. Maka guru harus terlibat di dalam kehidupan di jalan. Gitu loh. Iya, daripada melarang mendingan langsung diajak sekalian. Oh, no. Field trip ya, boleh. Karena masyarakat sekarang kan cenderung meniru ya, meniru aksi gitu ya Pak Ridut ya. Jadi kalau kita sekaligus terjun memungutin sampah bisa jadi tertarik, oh iya tuh sampahnya banyak. Gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, aku jadi kelingan bukunya Yuval Harari. Wah, Yuval Harari. Kita ini kayaknya masuk ke siklus kembali ke masa. Jadi gini loh, peradaban itu adalah sebuah siklus. Maka bukan tidak mungkin kita akan kembali kepada masa yang purba ketika manusia itu akhirnya berburu dan meramu. Bisa terjadi, hal itu mungkin niscaya terjadi. Kenapa? Nek ngomong populasi, ya, manusia itu luar biasa akeh banget. Sementara untuk mencukupi kebutuhan manusia hari ini, lahan-lahan semakin sempit. Nah, Petung Kriyono yang harusnya menjadi peneduh itu kan hanya sebagian kecil, irisan kecil dari hutan yang tersisa di Jawa. Lihatnya ono. Nah, kan semakin sempit kita. Nah, bukan tidak mungkin suatu ketika kita akan kembali ke peradaban lama, berburu dan meramu, terus kemudian kembali ke bertani lagi dan lain sebagainya. Akan seperti itu. Dan itu wis terjadi, wis berulang-ulang. Kita diingatkan di dalam peristiwa sejarah. Peristiwa Nabi Nuh itu adalah bagaimana peradaban paling maju di manusia itu dihancurkan, kemudian dibangun lagi, diawali dari siklus yang awal. Sama dengan peradaban di era Nabi siapa yang dihancurkan lagi, Namrud itu. Nah, itu sama juga seperti itu. Jadi selalu ada siklus. Jadi yang jangan kaget. Kita akan kembali ke peradaban kuno, bisa jadi gitu. Aku sih yes aja sih. Yes aja sih, yang penting itu ya tadi dengan cara yang anti mainstream. Boleh. Oke, semoga Mas Ilian berkenan ya dengan jawaban kedua narasumber hari ini. Ternyata tinggal tersisa 2 pertanyaan. Ayo cepet-cepetan. Bentar. Oke, sekarang itu nanti yang paling cepat yang dapat ya. 1, 2,5 tungguin ya. 3. Oke. Boleh dimulai, terserah kakak yang di belakang. Oh ya, bapak yang berkacamata 1, ini mbaknya yang biru 1, dan juga yang sebelahnya ya pakai baju putih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Fanto. Di sini mewakili komunitas peduli Kaliloji. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Kober Pekalongan. Semoga bisa menginspirasi generasi muda khususnya, dan semoga bisa menginspirasi seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Saya menanggapi obrolan dari senior kita Mas Ribut. Di sini ada yang kurang, harusnya kita mengundang petani, perwakilan petani, dan saya tambah lagi 1 yaitu perwakilan nelayan. Karena menurut saya petani dan nelayan itu mereka lah yang paling berdampak dengan adanya perubahan iklim. Karena profesi mereka tergantung pada iklim juga. Saya sendiri juga menaungi komunitas nelayan tradisional yang sangat kompleks sekali masalahnya gara-gara perubahan iklim. Yang tadinya kita bisa melaut seminggu itu 7 hari itu, sekarang kita harus ngerindik cuaca
oh ini cuacanya nggak menentu, kita nggak berangkat, cuacanya agak bagus, kita berangkat sudah misi berbakar, ternyata di tengah ngombak, kita juga zona tangkap kita semakin jauh. Kalau kita kejauhan juga ada undang-undang yang namanya zona tangkap, itu kan kompleks sekali, sangat berdampak pada ekonomi. Kalau mungkin yang ada di perkotaan mungkin permasalahannya cuma kesehatan, lingkungan dan lain-lain. Jadi sekali-kali kalau ada acara seperti ini kita ajak kawan-kawan dari nelayan dan petani. Dan juga ada yang saya tanyakan, bagaimana langkah ke depan dari Kobar, dan tentunya tidak Kobar sendiri. Dan saya pribadi, saya yang mewakilkan diri saya untuk lingkungan dan siap menjadi bagian dari Kobar. Yang saya tanyakan bagaimana langkah ke depan dari kita untuk menggugah masyarakat Pekalongan pada khususnya. Karena saya lihat Pekalongan itu sudah tidak ada yang namanya korban rob dan korban banjir itu tidak ada. Yang saya lihat adalah mereka penikmat rob dan penikmat banjir. Karena itu sudah menjadi siklus harian, tahunan, bulanan. Jadi mereka teriak-teriak tuh, itu banjir, itu rob. Begitu sudah dapat bantuan dari pemerintah atau dari relawan, sekedar mie instan nasi bungkus, mereka sudah mengucapkan terima kasih, lega. Habis itu banjir lagi, gersah lagi. Jadi mereka lebih cocok disebut penikmat rob dan penikmat banjir. Ya itu cukup, sekian, terima kasih. Yang itu saya tanyakan, langkah kita ke depan bagaimana? Matur nuwun. Terima kasih Pak Hadi, luar biasa ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari mbak-mbak yang pakai baju biru di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farida Eko Lansari dari BEM ITSN Pekalongan. Nah, untuk tema perubahan iklim, nah seiring berkembangnya zaman dan juga perubahan iklim yang telah membawa dampak yang signifikan mestinya, terkhusus lagi di Kota Pekalongan ini mengambil contoh kecilnya di daerah Panjang dan juga Jeruk Sari, di mana daerah tersebut itu mengalami bencana alam seperti banjir dan juga dapat menghambat aktivitas warga dan contohnya juga gagal panen untuk yang mempunyai mata pencaharian seperti petani. Nah, pertanyaan saya, solusi dan inovasi seperti apa yang sudah kami telah kolaborasikan dengan pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ferry dari ITSNU ya. Selanjutnya dari Masnya pakai baju putih, monggo. Ya, selamat pagi, selamat menjelang siang, selamat siang. Perkenalkan, saya Haidar dari LKKP. Di sini saya butuh tanggapan dari Pak Ribut dan Mas Faisal, sedikit sharing juga berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan LKKP, terutama dalam ranah forum akademis di Kota Pekalongan. Kalau tadi bicara tentang jangan menyalahkan, tapi nyatanya salah gitu. Ya itu benar. Tapi nyatanya salah, jadi bukan menyalahkan, tapi menyampaikan bukti. Kenapa demikian? Karena yang saya sayangkan, saya pernah satu forum dalam dengan beberapa pejabat pemerintah gitu. Ada satu kata kalimat yang pernah saya ingat, saya sampai sekarang ada dua maksudnya. Yang pertama, rob Pekalongan itu bukan karena penurunan, tapi karena memang karakteristik tanahnya yang selalu makin lama makin bambang, akhirnya tanahnya turun. Ya oke, kalau memang karena karakteristik tanah itu adalah salah satu faktor, tapi penurunan muka tanah karena pengambilan air tanah itu juga salah satu faktor. Jadi multidimensional. Kalau ini mindsetnya nggak main gitu loh, itu akhirnya hancur. Ada satu lagi yang lebih kacau lagi. Ketika LKKP lagi bahas tentang kemiskinan, salah satu pejabat bicara, orang miskin itu sudah takdirnya miskin. Karena apa? Karena orang miskin tidak bisa menerima konsekuensi atas kekayaan. Nah sekarang saya tanya, apakah orang kena rob itu sudah takdirnya rob? Kan ini mindsetnya kemana lagi nih? Kacau. Nah makanya ini yang saya pertanyakan adalah antroposentrisme, terpusat kepada manusia. Selalu yang
ini tentang kami, ini tentang manusia, tapi tidak bicara tentang alam, tidak bicara tentang bagaimana manusia dengan alam. Kalau kita bicara adaptasi masyarakat, masyarakat bisa beradaptasi sama diri, tapi juga perlu teladan. Terus sekarang kalau teladannya kayak gitu, gini, ada orang berkata lahan untuk relokasinya habis, tapi lahan untuk yang lain masih ada. Lah itu rasio instrumental sekali gitu kan. Jadi ini prioritasnya kemana gitu? Lahan yang lain masih ada. Sekarang tanya, oh lahan lain kita manfaatkan untuk wisata. Wisata apa di Pekalongan? Oh wisata religi katakanlah. Nah sekarang kalau bicara religi, harusnya malah tadi yang dibicarakan, kita makin aware sama lingkungan karena religiusan kita. Tapi nyatanya apa? Kalau bicara filsafat ekoteologis, ternyata ada pemutusan hubungan antara spiritualitas dengan alam. Kalau dulu nebang pohon nggak boleh soalnya ada setannya, gitu kan? Jadi takut nebang pohon. Jangan buang di pantai soalnya ada setannya, nanti kita apa? Sekarang nggak ada. Tapi kita di sini wisatanya religi. Terus ada apa? Gitu kan? Pertanyaannya ada apa? Terus berkaitan dengan FOMO TikTok tadi. Ada salah satu filsuf namanya Lazarus bilang ada suatu fenomena namanya narcotizing dysfunction. Ketika orang itu sudah terlalu merasa bahwa saya telah melakukan perubahan di sosial media padahal tidak melakukan perubahan sama sekali. Apakah itu juga terjadi sekarang gitu kan? Kita keluar di sosial media, kita merasa bahwa kita telah melakukan perubahan, tapi ternyata tidak gitu kan. Saya pernah membuat petisi di change.org tentang dukung air baku, pembuatan air baku baru di Kota Pekalongan. Sudah didukung banyak tapi tidak ada respon. Padahal kalau air baku itu ada, tidak hanya rob, tidak hanya penurunan air tanah, tapi sawah di Yosorejo yang sekarang tidak teraliri air itu bisa kena air juga. Jadi prioritasnya kemana kan nggak ngerti. Kalau bicara tentang mindset masyarakat, ternyata mindset yang di atas juga sama. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Baik, mulai dijawab monggo Mas Faisal atau Pak Ribut. Yang kalau kuwi. Yang mana dulu? Ya piye ya? Kadang kala lagi angel ya. Kita ngomongin fakta, terus kemudian dianggapnya kritik gitu loh. Sementara orang yang jadi kadang-kadang lucu ya, orang yang katanya monggo kritik saya, baru ngomong dituduki fakta, fakta loh ya, durung ngomong kritik, serak terima loh. Dan itu terjadi dimanapun, di level manapun. Makanya mindset para pejabat juga perlu ditata ulang sebenarnya. Mungkin penataannya keliru coy. Karena kan gini ya, sekarang itu para pejabat setelah ngerasa pejabat ASN ataupun siapapun itu, sing dikejar kan sertifikasinya, iya kan? Sertifikasi supaya dapat tambahan gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada urusannya dengan kinerja dan tidak ada urusannya dengan iki loh, uteknya tinggal orang gitu. Itu fakta gitu. Itu fakta. Orang rasa pejabat, ning dosen ya kok ono. Mantan. Aku pasane wis ono gitu loh, wis ono wis ngono kuwi. Jadi sertifikasi apapun itu, baik itu sertifikasi di lembaga pendidikan, baik itu di level dosen atau guru, itu tidak menandakan bahwa dia itu pernah berpikir orang. Iku cuma pernah ngerjain tugas wis pitok. Dan lalu ujiannya wis ngono kuwi. Terus engko menentuk gaji tambahan berupa tunjangan. Nah, artinya mindset yang seperti ini harus dibereskan. Kenapa harus dibereskan? Itu akan menjadi gangguan di dalam sistem. Nah, bahayanya adalah sekarang nek virus tentang sertifikasi dan jabatan dan lain sebagainya itu kemudian nimbal ning generasi Z, Gen Z dan lain sebagainya. Ini yang bahaya. Itu yang secara tidak langsung Anda sudah terpapar loh virus itu. Apa meneh nek sing do kuliah, ya kan? Do kuliah itu masih diajari, wes kowe nek dadi dosen kudu ngene. Ngono kuwi. Kowe penelitian, engko ben entuk dana hibah ngene kuwi. Iku kejadian juga. Asal ngono gitu. Tidak ada awareness sama sekali. Nah, itu mindset itu penting banget. Terus kemudian yang ke Mas Haji, ini penting banget ya. Memang betul
ngobrol juga soal ini. Ya apapun siapapun itu ya, tak pikir apa yang dilakukan Kobar sudah bagus hari ini, cuman mungkin perlu memperluas jejaringnya lagi lebih gitu kan. Syukur-syukur jejaring yang di hulu, daerah hulu itu semakin banyak untuk bisa terlibat. Itu. Terus aku meneh mau, sudah ya, ya ada lagi ya. Itu sih, saya kira itu. Ya, oke. Ya, monggo Mas Fai bisa dijawab pertanyaannya. Pertama Pak Nur Hadi KPKL ya. Nah, hari ini kita melihat secara langsung teman-teman bagaimana kemudian kacamata orang itu beda-beda. Tadi Pak Nur Hadi menyampaikan ini harusnya Kobar mengundang siapa? Petani dan nelayan karena mereka juga terdampak gitu ya. Kalau sudut pandang atau kacamatanya nelayan pasti terdampak oleh perubahan iklim. Kalau sudut pandang atau kacamatanya petani pasti terdampak oleh perubahan iklim. Pun sama tadi yang disampaikan oleh Pak Ribut, sudut pandang sebagai budayawan yang kemudian beliau menganggap anak-anak kecil ini yang paling terdampak karena mereka tidak bisa menciptakan ruang budayanya, ruang peradabannya lagi gitu ya. Itu kalau kita memakai sudut pandang kacamata dari setiap orang itu pasti beda-beda. Dan pasti mereka bakalan merasa yang paling gitu ya, yang paling terdampak gitu. Itu artinya apa? Artinya semua ya perubahan iklim ini memberikan dampak pada semua lini. Tidak hanya petani, tidak hanya petambak, tidak hanya budayawan, pelajar atau siapapun ya, tapi semuanya ya. Perempuan, apalagi perempuan gitu ya, apalagi perempuan gitu. Sehingga ya ini nanti menjadi catatan kami tersendiri. Terima kasih Pak Nur Hadi. Nanti mungkin ke depan di RTL barangkali nanti kita ada kesempatan nanti kita coba satukan lagi. Ya ini nanti dari teman-teman kawan-kawan komunitas ini nanti baiknya seperti apa nanti yang harus kita bangun di sesi setelah duhur nanti gitu ya, sehingga kita bisa bareng-bareng nih Pak, kita bisa bareng-bareng harus ngapain gitu ya, harus ngapain, atau kita harus ngasih petisi kah ke pemerintah gitu ya. Karena jujur di September ya 2023 kemarin, September 2023 Kobar ini ngajak 50 mahasiswa Pak buat kegiatan youth camp yang kemudian hasil akhirnya itu kita ada petisi yang kita sampaikan dibacakan langsung di depan Bapeda dan DLH gitu. Nah dari situlah kemudian sekarang kita agak dinotis gitu sama pemerintah gitu ya. Oh ini coba dari sudut pandang Kobar seperti apa. Nah ini kan artinya kita harus membuka ruang dulu gitu ya. Kita harus membuka ruang, kita harus suntik dulu yang di atas seperti apa. Nah nanti insya Allah RTL-nya nanti kita bareng-bareng seperti apa, kita rangkai gitu ya. Kemudian dari Mbak Ferida ya. Nah sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjawab apa yang sudah kemitraan lakukan ya. Karena Kobar ini bukan kemitraan gitu ya, sedangkan kemitraan ini NGO tersendiri gitu ya. Jadi mohon maaf banget karena sebetulnya bukan kapasitas saya gitu. Tetapi mungkin spill dikit aja gitu ya. Kalau kerjasama kemitraan dengan pemerintah itu sudah berlangsung cukup lama, dimulai dari tahun 2016 kalau nggak salah. Itu proposal pertamanya, kemudian yang di ACC di tahun 2021. Itu fokus pembahasannya tadi sudah disampaikan oleh Mas Kiki Kemitraan bahwa ada 3 hal yang perlu dijaga, merawat, melindungi, dan melestarikan ya nanti ya. Nah 3 inilah kemudian yang dikelola oleh teman-teman fasilitas kelurahan di 8 kelurahan terdampak. Jadi 7 kelurahan yang terdampak itu di daerah Pekalongan Utara, kemudian 1 kelurahan yang terdampak itu di daerah Pekalongan Barat ya, Kelurahan Pasir Keraton Kramat. Nah, upaya kemitraan bersama pemerintah itu ya sudah ada gitu, tapi mohon
mohon maaf karena bukan kapasitas saya sebagai orang kemitraan gitu ya, jadi saya tidak bisa menjawab lebih dari itu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Ribut dan juga Mas Faiz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari kakak-kakak semua ya. Wah, nggak terasa, ternyata sesi diskusi kita, ngopi kita hari ini sudah selesai. Pak Ribut, Mas Faiz, terima kasih sudah mau menemani kita semua berbincang-bincang perkara perubahan iklim ya. Mungkin ada closing statement dari Mas Faiz ataupun Pak Ribut, monggo. Ya, mungkin sebetulnya ini sudah sering saya sampaikan bahwa bumi kita ini bukan hanya warisan dari para pendahulu, tetapi juga titipan dari berjuta-juta anak yang akan lahir ke depan. Sehingga mari kita bareng-bareng kita rawat bumi kita jaga lingkungan kita agar ratusan juta anak yang akan lahir nanti itu juga merasakan hal yang sama apa yang kita rasakan. Mereka bisa melihat indahnya sunset Pekalongan, bisa jadi ya, indah sunsetmu karena mangrovku gitu ya. Asik. Apa tadi? Indah sunsetmu karena mangrovku. Iya. Lebih baik nandur mangrove bersamaku daripada Sudahi galaumu, mari nandur mangrove bersamaku. ya. Poinnya itu tadi bahwa bumi kita ini bukan hanya warisan dari para pendahulu, tetapi juga titipan dari ratusan generasi yang akan lahir. Jadi mari kita jaga baik-baik mulai hari ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan bersama, mari kita lakukan bersama. Together we can do anything gitu ya. Yes. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih Mas Faisal. Iya, kalau tadi Mas Faisal bercerita ngomong seperti itu mengingatkan saya pada novel karyanya Justin Gardner, judulnya Dunia Anak, bahwa ada seorang anak perempuan namanya Ana hidup di tahun 2050 yang kemudian dunia yang dia lihat saat ini adalah dunia yang hampa, tidak ada harapan apa-apa, tetapi dia kemudian hanya bisa menyaksikan keindahan alam dunia itu lewat tayangan video. Apakah itu yang akan kita titipkan atau wariskan kepada anak cucu kita? Jangan sampai keindahan alam itu hanya jadi tayangan film dokumenter. Film dokumenter yang disajikan tadi cukup menggugah dan kita harus tergugah untuk melakukan sesuatu. Minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Lindungi mereka dari segala sesuatu yang membahayakan untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ngopi hari ini kita bisa tahu bahwa menjaga lingkungan itu bukan sekedar angan-angan, tapi merupakan sebuah tindakan. Jadi kita harus melahirkan aksi ya Mas Faisal dan juga Pak Ribut ya. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber hebat kita hari ini. Monggo bisa kembali ke tempat. Saya Sekar pamit undur diri.